Ya, sebaliknya juga al-khabithuna lil khabithat. Ini sudah menjadi sunatullah, Allah akan menjodohkan, ini bukan hanya manusia tetapi juga banyak perkaranya. Allah akan menjodohkan yang baik itu akan ditemani dengan yang baik. Kalau yang buruk juga temannya akan menjadi juga buruk. Dan jiwa kita juga seperti itu. Kecondongan kita. Kalau jiwa kita buruk, maka condong kita akan menyukai yang buruk juga. Kalau jiwa kita baik, saleh, maka juga kita akan condong juga mencari yang baik. Dan ini fitrah, tidak bisa dipungkiri. Sudah Allah tanamkan dalam hati kita masing-masing. Jawab pertanyaan berikutnya, sambilan bertanya lagi. Di dalam hadis, bagi yang ingin mencari seorang wanita yang salehah, ada 4 kata Nabi. Atau ingin mencari jodoh, ada 4 kriterianya. Dan yang terbaik dari 4 itu ada 1. Tunjuk tangan. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fadhbar bizatid din taribat siyadaka. Itu hadisnya. Ayo sebutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tunjuk tangan. Bapak-bapak pun yang sudah nikah pun tidak ada masalah juga tahu hadisnya. Boleh saja. Tidak mesti yang mau menikah yang cari jodoh. Tunjuk tangan. Silakan. Nikahi wanita karena pertama karena hartanya pertama. Yang kedua kehormatan nggak masuk, hartanya udah 1 baru. Nasabnya, keturunan, kecantikannya, agamanya. Kalau seandainya 4 ini tidak ada, 1 saja yang ada, yang mana yang kita pilih? Agamanya. Kata Nabi, itu akan membuat kamu berbahagia. Sini. Mas muka? Alfa. Min aina anta? Medan. Aina fi Medan? La aqsud al-wilayah. Fi ay mahfazah taskun fi Medan? Fi Sari. Baituka fi ay Sari? Fi Medan. Fi ay safil an sani. Mutawassit, sanawi, mutawassit atau sanawi? Sanawi. Tafadhal. Kita lanjutkan tahapan kedua. Untuk mencetak generasi saleh dan salehah, agar orang tua senang melihat anaknya, yaitu mengajarkan anak. Ini kan tadi sebelum menikah. Sesudah menikah diberikan oleh Allah rezeki anak. Mungkin Ustadz singgung dikit aja lah ya, kalau anak-anak nanti kan nggak enak juga ngomongnya. Kalau kalian malam pertama jangan lupa baca doa dulu ya, jangan main terkam harimau aja. Ini insya Allah akan mendatangkan, kalau diberikan oleh Allah ya kebaikan kepada istri, maka akan menjadi anak insya Allah di dalam kandungan adalah anak yang saleh atau salehah.
Yang ketiga, setelah dia lahir dan sudah sampai umurnya mumayyiz. Nah, pertanyaan lagi. Tamyiz, mumayyiz. Itu umur berapa tahun? Dan apa yang dikatakan dengan mumayyiz? Umur 7 tahun standarnya. Apa yang dimaksud dengan mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih spesifik. Karena bisa jadi anak yang belum umur 7 tahun dia bisa membedakan. Balik di atas mumayyiz. Mumayyiz adalah kata para ulama, kalau kita ajak ngomong, kita bertanya, paham, nyambung. Nah, itu namanya mumayyiz, dia nangkap. Nah, sini. Ini duit 10.000. Beli sayur. Sampai di kedai dibelinya permen. Enggak nyambung gitu. Itu belum mumayyiz dia. Ya. Nak belikan ya sendal yang warna kuning, dibelikannya yang warna merah, belum nyambung itu belum mumayyiz. Enggak apa-apa, maju ke depan. Silakan terima hadiahnya. Al-Quran atau buku? Al-Quran. Ayah, barakallahu. Apa yang ketiga? Mengajarkan anak ilmu agama. Sekarang pertanyaannya, mengajarkan anak itu kewajiban siapa? Orang tua. Siapa yang dapat dalilnya dari Al-Quran yang Allah memerintahkan kepada ayah terkhusus untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka? Sebutkan ayatnya. Tunjuk. Kalau yang udah dapat, nggak boleh lagi tanya, jawab. Yang belum, dalil dalam ayat Al-Quran ya, apa bunyi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sambung ayatnya. La ya'sunallaha ma arahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tafadhal, taqaddam. Ismuka. Hah? Taqaddam. Ismuka. Alfun. Yang tadi? Alfa. Masya Allah, namanya dekat-dekat. Alfun dengan alfa. Hah? Masya Allah. Artinya dua-duanya 1000 tuh. Alfun kan 1000 ya. Kalau alfa, enggak tahu itu berapa ribu tuh. Masya Allah. Anta aidan min Medan. Masya Allah. Bi Aisaf. Salis. Sani fil Sani kuliah. Fi ayyi kuliah? Fi ayyi kuliah? Anta qulta fil kuliah? Fi ulya fil sanawi. Aywa. Tafadhal, turid mushaf atau kitab? Kitab. Tafadhal. Afwan. Syukran ya Alf. Insyaallah. Udah 2000 tuh dapatnya. Ya. 1000 udah jadi 2000. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Alfa atau Alvin atau Alfan, enggak tahu saya. Ya, jelas artinya 1000 ya. Alfun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Abdullah bin Abbas mengatakan, alimuhum. Ajarkan mereka ilmu agama, ajarkan mereka adab. Kalau kita orang tua tidak mengajarkan mereka ilmu agama, maka tidak akan mungkin anak itu menjadi anak yang saleh atau salehah. Dan saya nasihati kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya ada di pondok pesantren, jangan menyerahkan 100% kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, baik di pondok
bahkan di luar, hanya menyerahkan kepada guru-guru pondok tanpa ada perhatian dari orang tua. Karena salah kalau kita mengatakan saya serahkan anak saya ustadz-ustadz yang mendidiknya. Kita juga punya andil yang besar. Orang tua punya andil yang besar. Jangan dibiarkan begitu saja. Makanya ada istilah bisa jenguk, ada istilah bisa nelpon. Kita tanya. Nanti kalau sudah terima rapor, kita tahu rapor anak, kita harus cari informasi. Walaupun tujuan inti belajar bukan untuk mencari nilai, tetapi kan bisa dinampak bahwa anak itu serius nggak belajar dengan nilainya yang ada. Juga mungkin dia kedisiplinan dia tidak banyak pelanggaran. Tapi kalau banyak pelanggaran berarti kita harus semakin perhatian kepada anak. Bukan berarti anak kita tidak bisa menjadi baik ke depan. Tidak bisa kita jamin. Bisa jadi anak yang mungkin banyak pelanggarannya, qadar Allah takdirkan dia menjadi baik, bapaknya terus juga menasihati orang gurunya di sekolah, kemudian dia sudah besar dewasa, sadar dia. Ya, akhirnya dia menjadi lebih baik. Dan itu banyak. Dan juga banyak juga yang dalam pondok baik, tapi qadar Allah karena sudah keluar dari pondok, pengaruh lingkungan akhirnya jadi tidak baik. Ini diingat. Ya, pertama sekali tugas orang tua. Saya selalu mengatakan jangan terlalu husnuzon kepada anak ketika libur. Anak kan sudah pondok pesantren, udah 5 tahun, sudah kelas 6 atau kelas 3 SMA. Baik dia itu, soleh dia, insya Allah tidak masalah. Lalu kita biarkan. Lalu kita tidak tanya kemana dia pergi kalau udah libur. Apalagi kalau pegang benda ini, Pak. Nih kalau udah pegang benda ini, payah ini. Payah untuk menjadikan anak itu jadi anak yang soleh solihah, karena sudah terbukti. Ya, saya selalu menasihati orang tua, kalau belum perlu pegang ini jangan dibelikan. Kalau mungkin saatnya dia mesti mengambil nanti program S1 setelah tamat dia mau S1 dan perlu ini baru dibelikan. Belum bermanfaat, Pak. Sudah banyak kejadiannya. Ya, kecanduan game, bahkan game online. Dari mana pula dia dapat duit tuh? Belum lagi paceboknya, atau pacebok enggak? Facebook. Ya, punya akun ini segala macam, Instagram, subhanallah, sana sini selfie. Ya, banyak pula gambar perempuan di situ. Kalau yang perempuan suka pula artis-artis Korea. Musibah. Gimana kita bisa mendidik anak yang notabene di pesantren, apalagi di luar yang bebas? Ini super hati-hati, Pak, di zaman sekarang. Berat untuk mendidik anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah, perlu perjuangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para santri, ustadz, tidak pernah mondok pesantren. Nah, aneh kan? Enggak pernah mondok pesantren. Tamat dulu sanawiyah negeri Pekanbaru, aliyah negeri Pekanbaru Man 1. Alhamdulillah Allah berikan taufik, pelajaran yang paling disukai bahasa Arab. Ya. Dan sudah mulai menghafal Al-Qur'an. Ustadz hafal sudah selesai tamat man itu dapat 3 juz, 28, 29, 30. Ya. Memang keinginannya mendalami ilmu agama. Allah berikan arahan belajar agama. Ada informasi dulu LIPIA, lembaga ilmu Islam dan bahasa Arab, ya, ilmu pendidikan Islam dan bahasa Arab, Ma'hadul Ulumul Islami wal Arabiyah di Jakarta itu belum terkenal. Masih satu-satu orang dengar. Itu pun belum ada HP, Pak. Gimana informasinya? Dari mulut ke mulut. Ketika ada berita, ditawari sama abang, "Dek, mau
sekolah di Jakarta nggak? Punya kerajaan Saudi, dosen-dosennya orang Arab, ngomongnya di dalam berbahasa Arab, semuanya ngajar, buku-bukunya bahasa Arab, nanti ujian tulisannya juga pakai bahasa Arab, beasiswa lagi dikasih duit. Semangat. Selama ini orang tua bayar terus kan, minta izin sama orang tua berangkat, alhamdulillah lulus. Ya, saya selalu mengatakan kepada para santri, sampai sekarang saya masih ngajar di pondok pesantren, saya mengatakan saya ngajar kelas 12, berarti kelas 6 atau kelas 3 SMA, putra putri. Saya selalu mengatakan, kalau Anda mencintai sesuatu ilmu, ilmu itu akan Anda kuasai. Ingat ini, kalau Anda membenci ilmu, Anda tidak akan bisa menguasai ilmu tersebut. Cintai ilmu itu, pelajaran apa saja. Kalau Anda cinta ilmu bahasa Arab, Anda akan bisa menguasainya. Cinta ilmu fikih, tafsir, tauhid, sebenarnya semua ilmu harus kita cintai. Memang ada prioritas yang lebih kita condong kepada ilmu tertentu. Kalau kita sudah tidak senang, itulah yang membuat kita akhirnya nggak menguasainya. Kita nggak paham-paham. Kalau sudah masuk guru matematika, ada guru kepala tuh, nampak rumus-rumusnya kan, akhirnya nggak bisa menguasai. Bahasa Arab begitu juga. Saya semenjak tamat Madinah ada beberapa kali ngajar bahasa Arab sebelum ada kursus-kursus sekarang resmi di Masjid Raudatul Jannah, ada diklat-diklat. Mulai dari yang dewasa, bapak-bapak, ada yang tua. Ya maklum aja lah, semangat ingin belajar bahasa Arab karena memang hafalan sudah lemah. Ya, tapi alhamdulillah ada juga yang berhasil karena memang mencintai ilmu. Kalau kita cinta suatu ilmu, maka kita akan menguasainya. Kalau kita sudah benci, insya Allah nggak akan bisa. Maka saya katakan cintai ilmu dan juga cintai guru yang mengajarnya, dalam arti apapun yang Anda dapatkan, kondisi guru, dan tidak akan sama satu guru dengan yang lainnya. Jangan itu menjadi alasan benci dengan ilmu tersebut. Ada ustadznya yang agak garang kata orang, disiplin, itu biasa. Ada ustadznya yang longgar, itu biasa. Tapi kita harus mencintai ilmunya. Karakter masing-masing guru pasti berbeda. Anak saya di Jawa, di pesantren baru masuk kemarin. Sekarang baru tahun pertama, berarti mutawasid. Ya, SMP-nya kelas 2. Ya, kemarin sebelum nerima rapor, telepon. Kan baru tahapan, belum tahu nilai, telepon. Gimana belajarnya? Alhamdulillah Bi katanya. Terus gimana, ada pelajaran yang rasanya apa enggak? Ada Bi katanya. Apa? Bahasa Arab. Kejut saya, kok bahasa Arab enggak suka? Iya, gurunya garang katanya. Gurunya suka nyalah-nyalahkan. Termasuk dia sering disalahkan. Saya nasihati anak saya, "Nak, guru itu beda karakternya masing-masing. Jangan dibenci. Guru itu jangan dibenci. Bahkan dia itu kalau misalnya memberikan hukuman itu supaya kita lebih semangat belajar, kita nggak salah lagi. Itu kita ambil positifnya." Kemarin ketika sudah libur, kan sudah masuk sama dengan kalian, saya lihat rapornya, nilainya 96,23, ranking 5 Pak, nilainya 96,23. Saya lihat sama dari guru wali kelasnya, yang tertinggi juara 1 berapa? 98. Saya lihat bahasa Arabnya 100. Anak saya dulu dia bilang payah bahasa Arab. Ini menjadi pelajaran bagi kita mencintai ilmu, mencintai guru yang mengajarkannya. Kalaupun kita dapat agak-agak keras sedikit, itu biasa. Bahkan ada ungkapan para ulama salaf terdahulu, apabila kamu ingin menguasai ilmu, salah satunya kamu harus sabar terhadap kerasnya disiplinnya guru. Ingat ini. Kalau kamu ingin berhasil mendapatkan ilmu, sabar terhadap keras dan disiplinnya guru. Jangan mental tempe kata orang. Jangan cengeng. Menuntut ilmu itu harus kuat. Ya, apalagi kalian masih muda.
Saya sampaikan tadi pengalaman Ustadz belajar. Saingan Pak masuk Lipia itu semuanya bisa dikatakan 98% dari pesantren. Kita 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang cuman dari madrasah aliyah. Itu pun Ustadz kursus bahasa Arab. Tidak ada belajar dari kelas 1. Tidak ada 6 tahun. Itu pun kelas 3, kelas 2. Itu pun pelajaran bahasa Arab 2 jam seminggu. Apa yang didapat? Akhirnya kursus. Berangkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Ingin masuk Lipia juga, ingin mendalami bahasa Arab, ingin dapat beasiswa. Sampai di sana cari informasi dari kakak kelas. Kalau uji kan di sana dulu ada 3 marhalah, ada idad lugawi, ada takmili, ada universitas. Sekarang takmili nggak ada lagi. Sekarang idad lugawi dengan universitas S1. Yang ada hanya di Jakarta, Lipia Jakarta. Kalau di Medan, di Surabaya, di Aceh cuman ada idad lugawi. Tidak bisa ngambil S1, harus ke Jakarta. Kalau persiapan bahasa ada. Ya. Ada satu lagi kalau tidak salah di Makassar. Ujung Pandang. Berangkat cari informasi. Apa sih bentuk soal-soal mau masuk persiapan bahasa? Ini contohnya. Udah tuh kakak kelas ya mengatakan kamu kalau ingin dapat ini kerjakan soal-soal yang ada dalam kitab Al-Arabiyah Linasiin. Sekarang kitab yang dipakai di sana Al-Arabiyah Baina Yadaik. Al-Arabiyah Linasiin itu lebih tebal dan lebih sulit untuk dipelajari. 6 jilid setebal ini. Ustadz selesai membacanya dan melihat sebagian artinya dan berusaha untuk menyelesaikan soal-soalnya sebulan saja. 6 kitab selesai 1 bulan. Bayangkan oleh kalian. Bukan bangga ya, tapi ini sebagai contoh bagi kalian. Ya, alhamdulillah bisa dijawab soalnya, lulus. Dan Abu Auni tadi minta Ustadz kasih anak-anak ini motivasi belajar. Kalian udah ada model pesantren, seharusnya kalian lebih hebat. Ustadz tidak ada. Modal semangat, belajar, terus mencari informasi, gali, ya. Minta, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah, insya Allah berhasil. Jangan lupa juga berikutnya minta redo orang tua. Pernah dengar enggak ceramah Dr. Firanda Andirja? Kenapa dia bisa lulus S3? Karena doa ibunya. Padahal kata dia anak tes enggak yakin lulus. Selesai S2 bahkan mau pulang ke Indonesia. Tetapi ada buka S3, dia ragu-ragu enggak mau ngambil. Tapi dia tanyakan kepada ibunya. Perhatikan, dia minta restu ibunya. Kata ibunya, lanjutkan Firanda. Minta restu ibu, minta doa ibu. Lulus Pak. Lulus. Subhanallah, bahkan ketika beliau sudah hampir lulus pun Allah takdirkan dia satu-satunya dari dulu sampai sekarang belum ada yang sebelumnya diawali yang mengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi kecuali mulai dari Ustadz Firanda dengan Ustadz Abdullah Roy, dua-duanya doktor S3. Ustadz Firanda mengatakan, saya selalu minta restu orang tua. Ini jangan lupa anak-anak, jangan lupa para santri, minta restu orang tua, minta pendapat orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Keredaan Allah itu ada terletak pada keredaan 2 orang tua. Begitu banyaknya para penuntut ilmu, para santri bisa dikatakan tidak berhasil karena tidak diredoi oleh orang tua, karena membuat orang tuanya kecewa, karena durhaka kepada 2 orang tua. Hati-hati. Ya, doa ibu dan ayah itu dikatakan oleh Nabi SAW doa dakwatul walid liwaladihi mustajabah. Rasulullah SAW bersabda doa orang tua itu untuk anaknya dikabulkan oleh Allah. Minta redo, minta restu, ya. Cari keredoan orang tua karena di situ ada keredoan Allah Subhanahu wa taala.
Yang saya sampaikan ini para santri, adik-adik sekalian, kalian akan ingat nanti ketika kalian sudah dewasa, sudah besar, sudah mungkin berkeluarga, baru tahu benar ternyata. Kalau kita sudah punya anak, benar ternyata. Ya, ada keridhaan orang tua itu, doa orang tua yang membuat kita berhasil. Ada orang anak-anak menyesal ketika sudah besar, bahkan sudah berkeluarga, baru ingat dia dulu dia melawan sama orang tuanya. Dia durhaka. Bahkan ada yang menyesal orang tuanya sudah meninggal, mau diapain? Banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana minta maaf kepada kedua orang tua? Orang tua saya sudah meninggal, saya dulu durhaka. Maka saya katakan, mudah-mudahan kamu diampuni oleh Allah dosamu dengan kamu sekarang bertobat, dengan kamu banyak beribadah, dengan banyak berdoa untuk orang tua agar di dalam kuburnya mendapatkan nikmat kubur. Itu bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Istighfar, ya, waladihi, ya, kepada orang tuanya. Maka ini jangan lupa. Bahkan ini adalah merupakan kata para ulama salah satu bentuk berbuat bakti atau berbakti seorang anak kepada orang tua ketika dia sudah meninggal, yaitu pertama sekali dia memperbanyak ibadah agar pahalanya mengalir kepada orang tua, kemudian memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosanya walaupun sudah di dalam kubur, agar diangkat oleh Allah. Kalau memang dia mesti diazab di alam kubur. Kemudian karena waktu kita juga terbatas, mendidik anak dengan pendidikan agama. Kalau nyambung lagi, pengalaman saya panjang, tapi waktu nggak cukup. Ya, saya selalu menyampaikan ini, mohon maaf bukan untuk bangga-bangga, tapi untuk mengambil pelajaran saja kepada para santri atau yang masih mau semangat mendalami ilmu agama. Ya, tidak ada kata nggak bisa. Anda sudah belajar bahasa Arab 6 tahun. Setiap hari, setiap pekan itu berapa? Masa nggak bisa berhasil? Ya, maka jangan lupa bahwa ada pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapatkan. Ada juga hadis Nabi mengatakan innam al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Kalau Anda berusaha semaksimal mungkin, itulah dapat hasilnya maksimal. Kalau Anda berusaha setengah, maka dapatnya setengah. Kalau Anda berusaha sambil-sambilan, juga dapatnya sambil-sambilan. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka kita harus punya tekad, semangat, jangan putus asa. Kita harus melihat orang, kenapa orang bisa saya tidak bisa? Oh, rambutnya hitam, saya juga hitam. Kok dia bisa, saya nggak bisa, gitu. Kita punya prinsip seperti itu. Dia bisa berhasil, guys, saya kenapa tidak bisa? Semua kita insya Allah akan bisa. Tapi seperti tadi, lakukan tahapan-tahapan. Adapun inti judulnya, jadi judulnya ini kajiannya singkat aja kayaknya. Mahkota surga dambaan orang tua. Di antara yang perlu orang tua mendidik anaknya, mulai dari rumah, mungkin sebelum dimasukkan ke pesantren. Begitu juga mungkin ya, kita yang membangun pesantren, jangan lupa prioritas pertama Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Kita tidak akan paham Islam kecuali kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah mengatakan apabila kamu tidak mendalami makna yang ada di dalam Al-Quran, ya, bisa jadi hatimu akan dikunci. Apa bunyi ayatnya? Hafala. Tunjuk. Santri, mau hadiah enggak? Hafala yattadab. Mana? Ya, siapa yang menunjuk? Terserah saja, mau santri, mau guru, mau boleh. Sama bapak-bapak juga mau. Ayatnya baca. Afala
aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Ada satu lagi di dalam surah An-Nisa. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Fadal. Ismuka? Hah? Ziyad. Ziyah. Ma makna ziyah? La ada. Min aina? Tangun aina ada. Baik min huna? Kam kilo? Masya Allah, isrun kilo qarib. Anta bi ayyi saf? Saful awal. Saful awal al-ulya atau ali. As-saf ada muzakkar. Saful awal al-ali. Sahih? Kam hafizta min al-Quran? Kam juz'an? Takriban 10, Masya Allah. Min awal Baqarah Salis. Semua min wara Di ay juz 25 ila 30. Masya Allah. Nasar ila 12. Tayyib. Ikhtar al-hadiyah madza turid? Wahid faqat, Quran atau kitab? Quran. Insyaallah. Hayakallah. Barakallahu fiik. Sudah hafal 10 juz, mudah-mudahan bisa dilancarkan dan ditambah. Ya. Sampai 2:30 Abu Auni? Hah? Kan udah tanya jawab nih. Oh, ini pertanyaan dari Ana ya. Baiklah, kita berikan akhir inti dari judul yang kita sampaikan ini. Nanti kita buka tanya jawab. Setelah ini berarti para wali santri atau santri yang bertanya ke Ustaz. Salah satu yang telah kita sebutkan tadi, diberikan penekanan Al-Quran. Ya. Makanya para sahabat SAW, orang tua mereka mengajarkan anak-anak mereka Al-Quran, Al-Fatihah, dan seterusnya. Belajar tajwid. Ya, istilah orang di luar belajar tahsin, agar Anda menghafalnya tidak salah. Masya Allah, dulu ketika Ustadz di Lipia Jakarta, kos kami nyewa rumah kontrak, ya, satu rumah itu berapa kamar, ya, biasalah kita di mana-mana pun kalau kita mau salat di masjid kan ada imam setempat. Ini imamnya tua, tapi Masya Allah bingung juga kita, kadang-kadang pusing juga kita dengar bacaannya, ya, sudah tua, tapi kalau kita mau jadi imam dia nggak bolehkan, ya. Mungkin karena umur kita muda, karena dia mungkin juga orang tempatan, kita nggak boleh jadi imam. Baca surah Al-Masad, di akhirnya dia baca hablum mim masad. Ada yang salah? Di mana? Di akhir, nggak ada panjang. Mim masad. Udah tua, tapi nggak ada perbaikan bacaan sampai mau mati. Ini kesalahan fatal bagi yang imam. Ya. Memang diutamakan banyak hafalan Quran, tetapi jangan lupa juga tajwid harus tepat. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Jadi Al-Quran adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Berkaitan dengan judul kita, saya membacakan 2 hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad nomor hadis 15.645, Imam Abu Daud dalam sunannya nomor hadis 1241, dari jalan sahabat, ya, dari Mu'az bin Anas al-Juhani. Rasulullah SAW bersabda, man qara al-Quran wa amila bima fihi
albisa walidahu ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsana min dawi syamsi fi buyutid dunya law kana fikum fama dhannukum billadhi amila bihada. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Sahih Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, tafadhal. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, dia akan memakaikan, ini maksudnya anaknya. Barang siapa seorang anak yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang di dalamnya, dia akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Tajun bahasa Arabnya, mahkota. Ya, yang cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di rumah-rumah dunia jika dia berada di antara kalian. Maka Rasulullah SAW mengatakan betapa beruntungnya orang yang melakukan hal ini. Hadis yang kedua dari jalan sahabat Buraidah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan juga di sini dikatakan di hadisnya disahihkan juga oleh para ulama hadis. Sanadnya hasan. Ya, di bawah hadis sahih tapi dia bisa diambil menjadi hadis, ya, menjadi pegangan untuk memahami dan mengamalkan Islam. Rasulullah SAW bersabda, yudha ala ra'sihi tajul waqar, dan akan diletakkan. Rasulullah SAW bersabda tentang para penghafal Al-Quran, dan akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan, dia yang menghafal. Kemudian juga kedua orang tuanya dipakaikan dua perhiasan yang tidak ternilai oleh penduduk dunia. Lalu kedua orang tuanya berkata, fayakulan bima kusina hadihi. Mereka aneh, mereka terheran-heran, kok bisa diberikan perhiasan yang sangat mahal dan tidak bisa, bahkan lebih mahal daripada harta seluruh yang ada di dunia. Dia diberikan, orang tuanya diberikan di akhirat. Maka dia berkata kepada Allah, karena apa kita dipakaikan ini? Lalu dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena anak anda berdua, maksudnya anak anda wahai ayah dan ibu, telah mengambil atau telah menghafal Al-Quran. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah di tingkatan surga dan kamar-kamarnya. Lalu dia dalam kondisi naik selama masih membaca dan mentartil ayat Al-Quran. Maka kita harus mencetak generasi-generasi hafal Al-Quran. Harus punya target di pesantren, harus punya target. Kalau 6 tahun sekian juz. Kalau tidak, ya kalaupun masya Allah bisa diterapkan 30 juz. Karena ini modal. Saya alhamdulillah, saya mengatakan alhamdulillah, walaupun tetap berharap anak saya akan mengulang hafalannya murojaah. Anak saya sudah 3 orang yang hafal Quran 30 juz. 1, 2, 3. Yang nomor 2 sudah dapat sanad riwayat hafaz 30 juz. Ya. Hafalannya lancar alhamdulillah. Yang nomor 3 kemarin hafalannya agak mandek-mandek. Saya nasihati, kamu itu sudah punya modal, saya bilang. Kamu sudah hafal 30 juz, sayang kalau tidak di murojaah. Ini modal besar untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi, dan ini modal terkuat. Kalau ingin mendalami ilmu agama, salah satu modal terkuat hafal Quran. Nah, ini kunci. Makanya kalau kita lihat biografi kehidupan para ulama salaf dari dahulu sampai sekarang, nggak ada mereka yang jadi ulama, nggak ada yang tidak hafal Quran. Semuanya hafal 30 juz. Bahkan hafalannya mungkin, karena mereka akan mengeluarkan ayat-ayat Allah, memberikan pemahaman apa yang terkandung di dalam ayat Allah. Nggak mungkin nggak hafal Quran 30 juz. Ini modal. Ya, maka saya katakan kepada para santri, ingin melanjutkan yang lebih tinggi, ingin mendalami lebih dalam, jangan lupa hafal Al-Quran semampunya kita. Kalau sudah banyak, harus juga banyak murojaah. Kalau ini ditinggalkan, nanti kita tidak punya modal. Namanya saja mau berdagang, kita mau berhasil, nggak ada modal. Ya, maka ini nasihat untuk kita semua.
Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan para santri, anak-anak di sini dan di tempat yang lain, ya, menjadi anak-anak yang soleh, para penghafal Al-Quran, yang menjadi penyejuk mata untuk orang tuanya dan juga akan memberikan mahkota, ya, dan perhiasan di akhirat karena hafalan Al-Quran dari anaknya dan juga istighfar anaknya untuk kedua orang tuanya. Demikian dapat kita sampaikan, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Nah, jazakallahu khairan juga bersama kita Ustaz Heri Purnama Yasi Hafizahullah Ta'ala yang sudah mewafatkan kajian kita tentang mahkota dan mahkota surga dan bahan orang tua, dan tentunya dapat kita semuanya. Sebelum kita minta untuk seluruh santri yang sudah berdiri. Assalamualaikum